Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola kepegawaian. Pagi hari ini kita memasuki kompetensi yang ke-8 tentang menerapkan perencanaan karir pegawai. Ini adalah pertemuan yang kedua. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang pengembangan karir pegawai. Anak-anak, silakan kalian perhatikan materi selanjutnya. 1. Pengertian pengembangan karir atau career development. Menurut I. Komang A. dan kawan-kawan pada tahun 2012, pengembangan karir adalah peningkatan pribadi yang dilakukan seseorang untuk mencapai rencana karir dan peningkatan oleh Departemen Personalia untuk mencapai suatu rencana kerja sesuai dengan jalur atau jenjang organisasi. Berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pengembangan PNS, pengembangan karir adalah suatu proses pergerakan posisi atau jabatan menuju peningkatan dan kemajuan PNS sepanjang pengabdiannya dalam instansi pemerintah. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengembangan karir adalah proses cara mengembangkan pekerjaan atau jabatan. 2. Tujuan pengembangan karir. A. Memberikan kejelasan dan kepastian karir kepada pegawai. B. Menyeimbangkan antara pengembangan karir pegawai dan kebutuhan organisasi. C. Meningkatkan kompetensi dan kinerja pegawai. D. Mendorong peningkatan profesionalitas pegawai. Berikut adalah kerangka perencanaan dan pengembangan karir. Anak-anak, kalian perhatikan bagan berikut ya. Ini adalah pengembangan karir. Untuk mencapai pengembangan karir, kita harus membuat perencanaan karir, kemudian harus melalui jalur-jalur karir, dan yang terakhir adalah mencapai sasaran-sasaran karir. Maka kita akan mendapatkan umpan balik dari kegiatan tersebut, yaitu puncak dari karir seseorang atau menuju kesuksesan. 3. Manfaat pengembangan karir. Ini ada dua ya, bagi organisasi dan bagi pegawai itu sendiri. Manfaat pengembangan karir bagi organisasi meliputi 1. Dapat meningkatkan dan mempertahankan pegawai yang berkualitas. 2. Dapat mengatur promosi dan rotasi pegawai. 3. Cepat menjamin ketersediaan bakat yang diperlukan organisasi. 4. Dapat mengurangi rasa frustasi pegawai. 5. Dapat meningkatkan nama baik organisasi. 6. Dapat menjamin setiap pegawai mendapat kesempatan yang sama dalam meningkatkan karir, termasuk wanita dan kelompok minoritas. 7. Dapat mendorong keanekaragaman budaya dalam organisasi. Sedangkan manfaat pengembangan karir bagi pegawai adalah 1. Dapat meningkatkan tanggung jawab pegawai. 2. Dapat menambah tantangan bagi pegawai dalam bekerja. 3. Dapat memaksimalkan potensi pegawai. 4. Dapat meningkatkan otonomi. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan karir. 1. Jumlah pegawai. Artinya, semakin banyak jumlah pegawai akan semakin banyak saingannya sehingga lebih susah mencapai karir yang dicita-citakan. 2. Kepribadian pegawai. Artinya, seorang pegawai harus mempunyai kepribadian yang baik untuk dapat meningkatkan karirnya atau mengembangkan karirnya. 3. Hubungan antara pegawai dengan organisasi. Artinya harus terjaga keakraban antara pegawai dengan tempat dia bekerja dan melakukan pekerjaan itu dengan baik. 4. Sistem penghargaan. Perusahaan atau organisasi harus memberikan penghargaan kepada pegawai untuk lebih memotivasi karya pegawai atau etos kerja pegawai agar menjadi lebih baik lagi. Pengembangan karir merupakan salah satu cara untuk memberikan penghargaan kepada pegawai tersebut. 5. Tipe manajemen. Ini adalah tipe-tipe dari seorang pimpinan dalam menangani permasalahan yang ada pada pegawai tersebut. 6. Ukuran organisasi.
bisa dilihat dari besar kecilnya organisasi yang ditempati. 7. Budaya organisasi. Ini bisa berupa bagaimana cara mengembangkan pegawai melalui kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan oleh organisasi sebelumnya. 8. Politicking dalam organisasi. Artinya, untuk mengembangkan pegawai, kadang-kadang perlu adanya politik yang berpengaruh sekali dalam pengembangan karir pegawai. 9. Faktor-faktor eksternal. Ini misalnya adalah pengaruh-pengaruh dari pejabat-pejabat tertentu atau dia mempunyai channel dengan orang-orang yang berkepentingan. 5. Jenis-jenis pengembangan karir. A. Pengembangan karir secara individual. 1. Prestasi kerja. Ini menunjukkan prestasi kerja yang baik. 2. Exposure, yaitu berusaha untuk mengenalkan diri di kalangan pekerjaan. 3. Loyalitas pegawai, yaitu kesetiaan pegawai terhadap organisasi. 4. Permintaan berhenti. Bila seseorang sudah menduduki jabatan, kemudian ingin mendapatkan gaji yang lebih tinggi, maka dia ingin berhenti dari jabatan yang dia jabat sekarang untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi lagi dan gaji yang lebih tinggi juga. 5. Mentor dan sponsor. Pegawai yang senior dapat menjadi mentor bagi pegawai yang lebih muda. 6. Kesempatan untuk berkembang. Mengembangkan diri bisa melalui pendidikan dan kursus-kursus. B. Pengembangan karir organisasi. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan organisasi dalam mengembangkan karir pegawai, yaitu 1. Memberikan motivasi kepada pegawai untuk selalu bekerja dengan baik dan berprestasi agar karirnya meningkat. 2. Memberi informasi tentang jalur-jalur karir yang dapat dicapai oleh pegawai. 3. Membuat program-program pelatihan. 4. Membuat program-program khusus pengembangan karir dan sebagainya. 6. Bentuk-bentuk pengembangan karir. A. Memberi kesempatan pegawai untuk bersekolah lagi, baik di dalam maupun di luar negeri. B. Memberi kesempatan pegawai untuk mengikuti diklat, yaitu pendidikan dan latihan di dalam atau di luar organisasi. C. Memberi pelatihan sambil kerja kepada pegawai atau on the job training. D. Memberikan reward atau penghargaan kepada pegawai. E. Melakukan mutasi pegawai. Secara garis besar, mutasi diklasifikasikan dalam 2 golongan, yaitu 1. Mutasi vertikal. Bentuk-bentuknya adalah A. Promosi. Promosi adalah perubahan jabatan atau posisi atau pekerjaan dari jabatan yang lebih rendah ke jabatan yang lebih tinggi. B. Demosi adalah perubahan jabatan atau posisi atau pekerjaan dari jabatan yang lebih tinggi ke jabatan yang lebih rendah. C. Penangguhan kenaikan pangkat. Penangguhan kenaikan pangkat terhadap seseorang pegawai terjadi apabila pegawai melakukan tindakan indisipliner atau terkena hukuman pidana. Penangguhan kemungkinan dapat berlangsung baik untuk sementara waktu maupun dalam batas waktu yang tidak ditentukan. D. Pembebas tugasan atau skorsing. Pembebas tugasan atau skorsing dilakukan dengan membebas tugaskan atau mengistirahatkan pegawai untuk tidak bekerja pada posisi atau jabatan atau pekerjaan dalam kurun waktu tertentu, tetapi masih mendapatkan gaji atau penghasilan. Umumnya, skorsing dilakukan karena pegawai tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, walaupun sudah beberapa kali mendapat peringatan. E. Pemberhentian atau retiring. Pemberhentian atau retiring adalah pemberhentian pegawai dari posisi atau jabatan atau pekerjaan yang diikuti dengan pemutusan hubungan kerja atau PHK dan pegawai tersebut tidak lagi mendapatkan gaji atau penghasilan. 2. Mutasi horizontal adalah perubahan jabatan atau posisi atau pekerjaan
dari jabatan yang satu ke jabatan yang lain yang tingkatnya masih sama. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di dalam mutasi horizontal. A. Job rotation. Job rotation adalah perputaran jabatan yang setara, yaitu dari jabatan yang satu ke jabatan yang lain atau dari area yang satu ke area yang lain agar menambah pengetahuan pegawai di bidang lain dan juga untuk menghindarkan kejenuhan pegawai. Contoh, sekarang ada di posisi manajer keuangan, nanti dirotasi ke manajer pemasaran. Kemudian dari manajer pemasaran nanti bisa juga dirotasi ke manajer kepegawaian dan seterusnya. B. Production transfer adalah mutasi horizontal dengan tujuan mengisi kekosongan pegawai pada suatu jabatan tertentu agar produksi perusahaan tidak terhambat. Misalnya begini, manajer pemasaran itu sedang off ya, maka perusahaan mengambil kebijakan untuk memberikan posisi manajer pemasaran tersebut kepada seseorang untuk menangani tentang pemasaran yang terjadi di perusahaan itu dengan tujuan agar produksi tidak terhambat. C. Replacement transfer adalah mutasi dengan cara pegawai yang berpengalaman menggantikan pegawai-pegawai yang baru dengan tujuan mempertahankan loyalitas pegawai-pegawai yang berpengalaman. D. Shift transfer adalah mutasi sekelompok pegawai yang melaksanakan suatu jabatan atau pekerjaan yang sama. Ini misalnya sekelompok pegawai bekerja di suatu cabang atau daerah tertentu, maka mereka bisa dipindah ke cabang yang lain di daerah yang lain pula, tetapi masih dalam satu induk organisasi tersebut. E. Reminded transfer adalah mutasi pegawai ke jabatan atau pekerjaan yang sesuai dengan kondisi pekerjaan yang bersangkutan. Misalnya, ini disesuaikan dengan kompetensi masing-masing pegawai. F. Facilitated transfer adalah mutasi pegawai yang memiliki kecakapan khusus ke jabatan tertentu yang membutuhkan kecakapan tersebut. Jadi sama ya, ini sesuai dengan kompetensinya. G. Personal transfer adalah mutasi yang dilakukan atas keinginan pegawai itu sendiri. H. Temporary transfer adalah mutasi yang bersifat sementara waktu untuk mengisi kekosongan suatu jabatan sampai tersedia pejabat yang menempati posisi tersebut. Maksudnya, ada seseorang yang menjabat pada jabatan tertentu karena kekosongan, nanti setelah ada pejabat yang tetap, maka dia tidak lagi menjabat pada kedudukan tersebut. I. Permanent transfer adalah mutasi yang bersifat tetap untuk jangka waktu yang lama. Anak-anak, demikian tadi materi yang Ibu sampaikan tentang pengembangan karir pegawai. Silakan kalian pahami materi yang sudah Ibu sampaikan. Untuk hal-hal yang belum jelas, silakan ditanyakan di grup WhatsApp pelajaran. Ibu akhiri materi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.